Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Irwanto, CGP Angkatan 4 Kabupaten Boyolali, dengan fasilitator Ibu Woro Pratiningsih, pendamping praktik Bapak Siswanto menyajikan 31A9 koneksi materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? KHD berpandangan, tujuan pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Dengan filosofi Pratap Triloka yaitu ing ngarsa sung tulodo, hendaknya memberikan contoh tauladan yang baik kepada muridnya. Ing madya mangun karsa, membangun karsa, kemauan atau memberi semangat atau motivasi. Tut uri handayani, memberi dukungan, arahan dan semangat pada muridnya. Berdasarkan hal di atas, guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana serta berpihak kepada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap individu memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri. Setiap keputusan yang diambil akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh individu tersebut. Dengan nilai-nilai yang dimilikinya, seorang guru hendaknya menjadi rujukan atau teladan bagi murid maupun seluruh warga sekolah. Dalam menjalankan tugas, seorang guru sering berada dalam posisi yang menuntutnya untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar, berada pada situasi dilema etika, benar vs salah, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah, rujukan moral. Disinilah nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching merupakan keterampilan dalam menggali suatu permasalahan yang terjadi dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Pada konteks pembelajaran yang berpihak pada murid, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang penting dilakukan di sekolah karena guru dalam hal ini sebagai coach akan menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya dengan memberi pertanyaan pemantik sehingga murid dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dengan resiko yang paling kecil. Guru sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menjalankan proses coaching dengan terciptanya iklim pendidikan yang berpihak pada murid.
Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajarannya. Mengetahui dan memahami kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki muridnya, mampu menyelesaikan permasalahan dalam belajar murid agar tidak menjadi dilema bagi mereka pada masa sekarang atau yang akan datang. Memahami aspek sosial dan emosional murid agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Ketika seorang guru dihadapkan pada kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral, maka akan melihat permasalahan dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan dilema etika, 4 paradigma pengambilan keputusan dilema etika, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan berdasar nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Nilai-nilai dalam diri akan berpengaruh dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan demi kebajikan orang banyak. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdasar analisis kasus dengan mengenali terlebih dahulu apakah termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral, mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, melihat dengan 3 prinsip pengambilan keputusan yang paling tepat, menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang benar. Akhirnya, dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada lingkungan yang nyaman, aman, positif, dan kondusif. Karena kita sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan yang tepat yang berdampak positif bagi banyak pihak yang ada di sekolah atau lingkungan asal. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Sebagai seorang guru, tentu mengalami dan dihadapkan dengan berbagai permasalahan sehingga perlu mengambil sebuah keputusan. Permasalahan dan situasi yang dihadapi perlu dicermati dan dianalisis dengan seksama agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang salah. Langkah pertama dengan mengidentifikasi apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Ketika dihadapkan dengan situasi dilema etika, kadang menemukan kesulitan dalam mengambil keputusan. Kesulitan yang muncul dapat berupa sikap tertutup, sulit mengikuti perubahan paradigma karena budaya lama sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Kekhawatiran akan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan dapat mengakomodir kepentingan orang banyak. Artinya tidak mencederai pihak lainnya. Adanya perbedaan mindset dan sudut pandang yang menyebabkan sulitnya menemukan solusi atau kesepakatan yang dapat diterima oleh setiap pihak yang terlibat. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita?
Pada konteks Merdeka Belajar, proses pembelajaran yang dilakukan berpihak pada murid. Karena itu, keputusan yang diambil sebagai bentuk proses dalam menuntun murid untuk merdeka, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kodrat alam, zaman, dan potensi yang dimilikinya. Hendaknya guru memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan bakatnya dan potensi yang dimilikinya. Sebagai contoh, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi akan memenuhi kebutuhan murid berdasar kesepaman belajar, minat, dan profil belajar. Dengan demikian, murid-murid dapat belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Karena pada dasarnya, tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, memperhatikan kebutuhan belajar dan memerdekakan murid, maka murid dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga pada pengambilan keputusan yang tepat dapat berpengaruh terhadap kehidupan murid atau masa depannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Guru sebagai pendidik hendaknya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar memiliki kemampuan dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan bakat dan potensi yang dimilikinya. Sebagai contoh, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi akan memenuhi kebutuhan murid berdasar kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Setiap individu memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam dirinya. Setiap keputusan yang diambil akan merefleksikan nilai-nilai yang dimilikinya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sering dihadapkan pada situasi dan problematika yang mengharuskan dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang cermat, mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan di 5 etika. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana, serta berpihak pada murid yang merupakan subjek pembelajaran. Demikian koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.